Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Itu sekian ratus orang diambilin darahnya. Itu waktu zamannya saya waktu ngambil dokter itu juga pakai darah, pakai rambut. Tapi kalau sekarang itu kebanyakan kita lebih suka pakai usapan mulut. Jadi mulut bagian dalam kan ada sel di mulut, selnya adalah sel manusianya sendiri kan. Diambil dari itu. Liur bisa, tapi kita nggak ngambil liur sebenarnya. Karena kita mau ngambil sel lebih banyak. Jadi kapas nih, cotton bud dimasukin ke mulut bagian dalam diambil. Nah itu dikeringkan. Ini selnya itu banyak dan DNA-nya ini bisa diperbanyak di mesin PCR. Jadi itu yang caranya. Jadi kalau caranya nggak benar, misalnya tapi diambilnya itu nggak cukup selnya, nanti juga bisa hasilnya juga bisa negatif kelihatannya. Jadi ini dok, bahan-bahan yang bisa kita uji ini dok ya. Pertama sebenarnya semua bahan bisa dari manusia. Dulu darah nih dok ya. Dulu darah. Kalau orang hidup nih ya darah, rambut. Dan sekarang orang pakai dalam mulut. Ya, karena itu relatif tidak invasif. Dan di seluruh dunia tuh pokoknya udah bilang pokoknya itu oke lah. Tapi dia punya akurasinya semua sama nih dok ya. Sebenarnya sama. Tapi kecuali nih ada kecualinya. Kalau kita ambil darah, kalau orangnya itu habis ditransfusi, itu tidak boleh diperiksa DNA dari situ. Kenapa? Kecampur dengan DNA yang donor. Dan itu dia bertahannya selama 4 bulan, 120 hari, Franky. Jadi darah yang ditransfusikan ke badan saya, DNA-nya tuh ada di saya selama 120 hari. Setelah 120 hari itu DNA sel darah merahnya itu hancur. Semuanya hancur. Jadi udah nggak ada lagi. Jadi kalau orang mau ambil darah, pertanyaannya satu, pernah transfusi nggak dalam 4 bulan terakhir? Kalau pernah transfusi nggak bisa diambil darah. Nah, kalau misalkan kita ambil dari tadi si darah, rambut, sel dalam mulut ya dok ya, kemudian atau misalnya tulang, ataupun kulit ya, daging, apapun. Ini yang paling gampang untuk kita lakukan PCR-nya yang mana dok? Semua sama. Semua sama. Cuman prosedur sebelum ketemu DNA-nya itu yang beda-beda. Kalau jaringan mesti dihancurin dulu, dikasih begini macam-macam. Kalau darahnya dipisahin sel darah merah, plasma ada sel darah putih, yang diambil sel darah putihnya doang. Ada prosedur-prosedur sebelum dapat DNA. Tapi kalau mulut ini langsung bisa diambil. Artinya si mulut ini kecepatannya lebih cepat. Tapi nggak beda jauh tidak lah ya. Menyakitkan dan lebih gampang. Lebih gampang. Mulut itu jadi itu yang dipakai sekarang. Jadi pengambilannya harus benar. Biasanya kalau saya sih ambilnya 2 atau 3 cotton bud di pipi kanan, 2 cotton bud di pipi kiri. Pipi bagian dalam ya, jadi mulut. Nah, cuma satu pantangannya kalau di mulut. Jangan makan dok ya. Jangan makan daging, ayam, atau makan sapi. Ada makan steak itu ada daging sapi di situ. Jadi kalau habis makan nggak apa-apa, kumur-kumur aja, kumur-kumur kan bersih mulutnya, baru diambil. Jadi saya kira-kira gambaran saya kalau saya jadi pasien dokter Jaya, dok saya mau diperiksain ambil, pasti saya disuruh kumur-kumur dok ya. Iya. Kumur air putih biasa. Maksudnya ngomongnya nggak jelas sama dia ngomong kumur-kumur. Kan katanya orang kalau ngomong nggak jelas tuh, ngomong pak kumur-kumur. Begitu suruh kumur-kumur. Kayak orang Australia, Franky. Bahasa Inggrisnya kumur-kumur. Parah itu dok. Bisa ngerti, hebat loh orang-orang. Australia ngomongnya cepet, udah gitu. Mereka itu pronunciation-nya nggak bagus. Nggak, tapi saya tuh benar paling suka sama orang Inggris. Ngomongnya bagus, dengarnya enak. Dia punya akhirannya naik. Enggak, tapi gampang. Suku-suku katanya jelas. Kalau orang Australia bingung. Orang negro susah, Franky. Hampir sama dengan Australia, dan itu dia punya lafal katanya nggak bagus. Kalau negro banyak singkat-singkat, Franky. Jadi ada singkat-singkat, jadi banyak yang dirubah katanya. Kalau di Australia sama, tapi ngomongnya terlalu cepet. Kumur-kumur. Oke, balik ke DNA nih dok. Jadi artinya di sini
orang-orang tersebut yang diambil itunya harus juga oleh seorang tenaga medis lah dok ya? Iya, tenaga medis yang ngerti cara ngambilnya. Yang sudah menjalani training paling sedikit. Iya, udah tahu cara nyarinya. Nah, yang paling penting apa? Ini kan prosedur ini kan dipakai untuk hukum, baik hukum perkawinan, hukum waris dan segala macam harus semuanya terdokumentasi, Frankie, seperti perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru dok. Enggak, kalau kamu jual beli rumah kan pasti ada akta notaris kan, ada berita acara. Ya satu, ini pertanyaan saya dok. Orang yang minta diperiksa boleh diwakilin nggak? Nggak boleh. Orang udah dewasa dia yang minta ke dokternya. Tapi setiap pemeriksaan tuh harus dengan informed consent dari yang dua belah pihak. Informed consent kecuali kalau permintaan polisi dan permintaan hakim itu nggak ada informed consent, nah, karena itu dipaksa oleh hukum. Sekarang dia nggak diwakilin. Oke lah, saya datang atau dia nggak datang. Kan yang ngambil tuh boleh tenaga medis yang terlatih lah dok ya kita sebutnya. Tapi bukan dokter yang melakukan pengujian DNA-nya. Bisa aja. Bisa, enggak masalah, tapi memang orangnya itu memang orang yang memang sudah terlatih dan ada kaitannya sama dokternya. Jadi tidak lewat macam-macam. Jadi dia diambil langsung dikasih ke dokter yang periksa DNA. Nah itu yang saya mau tanya dok. Kalau seseorang, saya nggak mau kalau ke tempat dokter Jaya karena artis atau public figure atau kan siapa. Nanti kelihatan saya datang ke tempat dokter Jaya, ngapain? Kan udah ketahuan dokter Jaya tuh dokter DNA. Nanti beritanya meluas. Dokter Jaya kirim aja deh orang ke rumah saya. Enggak, kalau yang kayak begitu saya nggak pernah gitu. Kalau kayak begituan lebih baik sayanya sendiri yang ambil. Karena saya yakinkan bahwa yang diambil memang orang itu. Artinya walaupun itu boleh dok ya, tapi kalau dokter Jaya nggak mau. Sebisanya enggak. Karena kenapa? Itu satu, saya sendiri yang akan datang untuk ngambil sampel. Yang kedua, pengambilan itu dengan berita acara pengambilan sampel. Saya bikin satu berkas. Saya yang bertanggung di bawah ini, Dokter Jaya, berdasarkan permintaan dari tuan ini, pada tanggal sekian melakukan pengambilan sampel DNA bertempat di daerah sini jam sekian terhadap si orang ini mereka ke tanda tangan persetujuan ada dengan dua saksi. Jadi persis seperti akte lah ya. Akte. Nah, dengan cara seperti itu memang betul itu terjadi. Yang ngambilnya juga jelas siapa yang ngambil, pasiennya siapa dan saksinya siapa, semua ada. Dan pada waktu diambil, kalau saya difoto, kelihatan dokternya yang ngambil, si pasiennya. Kalau bukan dokter Jaya, ya nggak apa-apa. Tapi semuanya tercatat dengan jelas. Kalau udah ada akte itu dianggapnya benar, VG. Dan si dokter kan bisa ngecek, oh benar sih itu yang diambil sih ini bukan orang lain gitu. Tapi kan kalau si orang tersebut bermain nih dok, dokter Jaya nggak datang. Dokter Jaya kirimlah mantrinya nih dok, karena dia sudah diajarin sama dokter Jaya. Tapi si mantrinya ini pada waktu setelah pengambilan itu, saya nggak usah deh itu pak, olesin saya punya ART saya jadi olesin deh. Itu sebabnya itu nggak bisa, karena kenapa? Itu ada berita acara itu harus benar. Makanya ada dua saksi, satu saksi dari pihak laki, satu saksi dari pihak perempuan. Saksi itu kan memastikan betul orang itu yang diambil. Foto itu akan membuktikan bahwa memang orang itu yang diambil sampelnya. Jadi dari segi prosedural itu sudah dikunci dengan berita acara, sudah dikunci dengan saksi. Dan ada foto. Jadi yang foto itu bisa dilihat itu asli apa enggak. Kunci yang paling pentingnya di sini untuk pengambilannya nih dok adalah saksi, karena saksi itu yang nantinya akan saling mempertahankan haknya masing-masing. Ya, gitu dok ya. Nah, setelah itu yang paling penting sampel ada. Sampel kemudian dimasukin kan ke tempatnya, disegel. Harus disegel dan di label. Tanpa disegel di label, ini akan bisa diganti sama sampel lain. Itu pertanyaan berikutnya dok. Udah dapat, oke tekan. Habis tekan, kirim si kurir. Nah kurirnya tengah jalan diganti kan dokternya nonton film Mission Impossible kan dok? Ya, benar. Tengah jalan diganti. Nah itu benar. Nah itu kan jadi ada perjalanan dari tempat pengambilan sampel ke dokternya di lab. Apalagi kalau di lab yang ngerjainnya itu bukan dokternya sendiri. Orang lain ini sendiri bisa nukar sampel kan.
Nah, itu namanya chain of custody, Frankie. Setiap pembuatan penyegelan sampel, pembawaan dan segala macam itu harus tercatat. Dan untuk menghilangkan itu, maka kalau saya pribadi, kalau saya periksa begituan, saya sendiri yang ngambil sampel, saya sendiri yang bawa, saya sendiri yang periksa. Paham nggak, Frankie? Iya. Itu chain of custody berarti tidak ada masalah. Ya, artinya kalau di sini kan sangat diminimalisir resiko terhadap pencemaran bukti. Nah, kalau pengalaman saya kan dulu sekolahnya di Jepang, sekolah di Taiwan. Hal itu kadang-kadang tidak memungkinkan. Dia kasus datang ke dokter A. Dokter ini yang melakukan konsultasi, dia yang ambil sampel, dia segel dengan benar, dia label dengan benar, dia foto. Waktu diambil ini orang ini kurir kepercayaan benar. Di sini masuk ke orang lab, yang labnya itu yang kerjaan teknisi. Dokter ini cuma ngawasin begini, dan kemudian dia tanda tangan dan menafsirkan. Jadi ada beberapa pihak di situ. Prosesnya dokter ahli DNA-nya harus benar-benar tahu ya. Prosedurnya itu hanya dengan orang-orang yang memang dia percaya. That's why kalau misalnya kita nggak bisa menjamin itu, yang terbaik adalah kalau yang bersangkutan yang ngambil, karena kan nggak mungkin dia bisa salahin, oh lu sih ngambilnya salah. Kenapa diusapnya cuma sekali, makanya DNA sedikit gitu, nggak bisa. Dia sendiri yang ambil, dia sendiri yang bawa, dia sendiri yang ngeringin, dia sendiri yang periksa, dan kemudian dia gitu. Itu memang rada sulit kalau kasusnya banyak seperti kayak di luar negeri, seperti waktu saya di Taiwan, dalam satu hari itu bisa puluhan kasus paternity kayak begitu, Frankie. Banyak, nggak mungkin. Jadi orang-orang yang ambil sampel orang sendiri, yang terlatih sendiri, yang sini ini sendiri. Tapi ini semuanya tuh terkunci, tidak mungkin ada intervensi yang membuat itu menjadi tidak tepat, karena kesimpulan itu kan tergantung dari ini. Kalau ini diganti sepanjang jalan, kan hasilnya juga dari lain. Iya, jadi cuman kan namanya cheating, Dok. Dalam kasus perdata, orang yang sudah mempunyai resiko terhadap ada kerugian nih, Dok, materi maupun non materi, dia kan berusaha untuk cheating, apalagi dia tahu sebenarnya hasil tesnya merugikan dia. Oke. Belum memperkirakan juga nggak ada masalah, tapi kenyataan bahwa orang mau cheating ada sering, Dok ya. Saya pernah ngalamin, Frankie. Diapain, Dok? Suami istri, si lakinya itu dari anak orang kaya, si perempuan anak orang biasa. Keluarga cowok nggak setuju dengan si menantu ini, udah kawin dan dia punya anak. Orang tuanya, mertuanya minta dilakukan pemeriksaan DNA. Karena dia mau memisahkan kedua pasangan ini. Udah kawin nih, Dok? Udah kawin dan punya anak. Alasannya apa, Dok? Dia nggak setuju, dia anak orang miskin, perempuannya. Ya jangan dikawinin lah kalau saya memang nggak udah setuju. Udah kawin, udah punya anak. Kan kalau dikawin kan orang tuanya ikut, enggak? Orang tuanya nggak ngikut berarti. Enggak dong, ini kan urusan mereka berdua. Tapi mereka dipaksa suruh periksa DNA. Akhirnya mereka nurut periksa DNA. Yang jadi pasien saya adalah si suami istri ini. Dia mau si suami istri ini juga ngikut orang tua punya mau periksa karena ini nggak ngeributin melulu nih si mertua nih, si ke orang tua si laki. Ya udahlah periksa lah. Nah periksa, baru ambil sampel, besoknya si mertuanya itu, si orang tua laki-lakinya itu datang ke saya, nawarin duit, Frankie. Baik banget. Hah? Tapi minta supaya hasilnya nggak cocok. Wah, itu namanya bisnis, Dok. Terus saya bilang begini, pertama Pak, saya tidak bisa melayani karena pasien saya adalah suami istri tadi, anak dan menantu Bapak. Ya dong, Bapak nggak ada urusan dengan ini. Hasilnya pun akan saya kasih ke mereka, bukan ke Bapak. Nggak ada urusan dengan Bapak. Bapak orang ketiga. Kalau dia mau ngasih ke Bapak silakan aja, tapi pasien saya adalah dua orang itu. Dan satu, dari awal sebelum bisa saya ngomong, A saya bilang A, B saya bilang B. Nggak ada urusan apa-apa di luar itu. Jadi itu tuh ada, Frankie. Bukan nggak ada. Dok, saya balik, Dok, kasusnya, Dok. Apa? Kan saya suka ngebalik-balik. Ada sepasang suami istri mau dipisahin sama orang tuanya, suruh tes DNA anaknya nih, Dok. Cucu berarti kan? Suaminya udah tahu ini anak bukan anaknya dia, tapi dua-duanya sepakat ke Dokter Jaya, Dok, tolong kasih penjelasan bahwa ini anak saya. Yang minta dua-duanya, Dok. Dokter Jaya kerjain nggak, Dok?
saya kerjain apa yang saya mesti kerjain. Kalau A saya bilang A, B saya bilang B, nggak ada urusan. Walaupun pasiennya itu tetap si suami istri, nggak ngaruh dia minta juga dok ya? Nggak ngaruh. Saya sih nggak ngelihat pasien. Pokoknya saya ngelihat pokoknya kayak gini, saya ambil sesuai dengan itu gitu. A saya bilang A, B bilang. Terus gimana kalau nggak cocok? Kalau nggak cocok, nggak hasil saya dibuang aja ke tempat sampah saya bilang. Ya soalnya kan tadi argumentasi dokternya karena pasiennya si suami istri ini. Nggak ada urusannya. Jadi sekarang terbalik, si suami istri karena takut nanti gara-gara ketahuan ini anaknya bukan si anak si suami, takut nanti disuruh cerai. Tapi dia sayang sama istrinya. Udah deh dok, ngakuin aja ini anak saya gitu. Tetap nggak boleh juga dan nggak mau. Oke. Jadi kasus-kasus tersebut nih artinya kalau dokter Jaya di sini sudah ada istilahnya cara-caranya dok ya, untuk meminimalisir resiko tertukar, meminimalisir resiko untuk beradu pendapat, ya kan? Dokter Jaya yang ngerjain semuanya. Padahal itu secara prosedural boleh aja dikerjain sama orang lain. Bisa. Cuman yang bertanggung jawab si ahli DNA-nya tadi kan dok ya. Tapi yang jelas harus chain of custody-nya, perjalanan barang bukti itu harus jelas. Nggak boleh ada intervensi. Jadi pertanyaannya gini, bisa nggak pemeriksaan DNA dilakukan si yang sebelah sana di sebelah sana? Bisa. Di sebelah sini nggak ada masalah asal chain of custody-nya itu jelas. Kan tuh akhirnya kan masuk bermuara di laboratorium yang sama. Iya. Nah, dari satu segi yang lain lagi adalah prosedurnya adalah begitu sampai di laboratorium, pemeriksaannya itu harus mencegah supaya nggak tertukar dengan sampel lain. Karena di dalam sinetron ada banyak bilang, maksudnya begini, ketukar katanya. Mungkin nggak ketukar. Kalau chain of custody-nya benar sih nggak mungkin lah. Enggak, karena semuanya ada labelnya. Sendiri-sendiri. Yang kayak tadi kan karena kesemberonoan orang atau disengaja. Nah, sekarang pemeriksaannya kan pakai PCR. Karena gini, kalau kamu periksa lab, kamu bilang ke lab, saya mau periksa lab, kan mereka pasti nanya, labnya lab apaan? Periksa fungsi liver, fungsi ginjal, periksa darah, periksa kencing kan beda. Nah, di DNA juga begitu. Apa yang mau diperiksa itu harus jelas. Apa yang mau diperiksa dan metodenya harus metode yang memang internasional diterima, Franky. Artinya jangan misalnya di sini periksa DNA nih, jadi periksanya pakai pemeriksaan A, ini pakai pemeriksaan B, ya nggak bisa dibandingin dong. Artinya kalau untuk ahli DNA semua standar lah dok ya? Standarnya standar internasional. Diperiksa standar internasional. Nah udah selesai itu hasilnya, kan dibandingin nih. Bapak, ibu, anak nih. Begitu dibandingin, sama seperti kamu habis periksa lab, kasih ke dokternya. Wah ini mah bapak nih sakit TBC nih. Tapi yang ngebacanya bilang begitu. Tapi kalau ditanya ke dokternya, wah ini bapak sakit TBC tapi udah baik pak. Kesimpulan kan bisa beda. Tergantung dari mana. Dari yang nafsirin hasil pemeriksaan tadi. Ini pemeriksaan lab nih udah selesai. Yang nafsirin ini harus orang yang benar-benar ngerti. Karena kalau udah ada hasil dia bacanya salah kan jadinya salah. Oke, datanya tetap satu. Ya, sama. Tapi tafsir bisa beda. Ya. Nah, jadi artinya gini, kalau udah periksa DNA, si dokter yang periksa DNA ini bilang, ini memang anaknya bapak. Atau anaknya bapak betul. Boleh nggak setuju sih yang periksa? Karena dari awal kadang-kadang masing-masing kan punya pendapat sendiri. Kalau menurut saya sih bukan anaknya. Yang satu bilang, ini anak lo gitu loh. Ya, boleh nggak setuju dengan hasil dengan interpretasi si dokter tadi? Kalau nggak setuju ya boleh-boleh aja. Tapi ya harus ada argumen lagi kan dok, nggak setujunya dok. Loh, saya yakin itu anaknya karena saya nggak berhubungan dengan cowok lain gitu. Biasanya begitu kan kalau kasus itu. Udah pasti kalau nggak sama nih, kalau bukan anaknya dia, udah pasti nih labnya main nih. Labnya main nih. Jangan-jangan di labnya dibayar sebelah situ. Kan bisa aja kan begitu tuduhannya. Ya. Karena ada banyak kasus, kecil kasih apakah itu anaknya atau bukan anaknya. Pasti salah satu pihak tuh pasti ada yang dirugikan kan. Yang dirugikan udah pasti ngomong, wah itu sih dokternya kong-kali-kong tuh. Bisa begitu, boleh nggak percaya sama hasil? Ya kalau kita bicara, kalau soal boleh kan boleh dok.
Tapi untuk menunjukkan pada waktu dia punya argumennya dia nggak setuju, ini kan harus ada pembandingnya lagi. Dia harus bisa bandingin. Enggak, dia bilang kan nih hasilnya kan gini. Orang saya nggak berhubungan dengan cowok lain, saya cuma sama dia doang. Nggak mungkin kalau dia bilang bukan anaknya itu berarti itu salah. Bagaimana bisa terjadi? Dia nggak setuju. Nah ini kan pemeriksaan ada 2, perdata maupun pidana. Kalau perdata dia yang minta, kalau pidana itu yang minta polisi atau hakim. Boleh nggak dia nggak percaya? Boleh dok. Boleh. Boleh nggak minta periksa ulang? Ke siapa? Ke orang yang sama dok? Iya, karena hasilnya kan ini 2 orang nih, laki perempuan sama anak. Salah satu tuh nggak percaya dengan hasilnya. Jadi artinya nih, ini dalam kasus ini ada yang tadinya mau mendapatkan keuntungan, tidak jadi. Ya, atau sebaliknya. Waduh, gue dirugikan gini. Wah, itu jangan-jangan itu salah juga gitu. Pokoknya pihak yang dirugikan pasti akan bilang, oh itu pemeriksaan nggak tepat. Salah satu pihak merasa harapannya tidak sesuai. Ya boleh dok. Boleh. Jadi dalam hal pengadilan gitu, dia bisa minta ke pengadilan atau minta si polisinya periksa ulang di tempat lain. Yang dipercaya dan disetujui 2 belah pihak. Yang penting 2 belah pihak setuju. Jadi artinya di sini dok, itu second opinion namanya, Frank. Inilah resikonya perbuatan yang tidak jujur. Kalau perbuatan tidak jujur diadu ke tempat lain ternyata hasilnya beda, pasti salah satunya bohong dok ya. Ya. Nah itu bisa kejadian, bisa. Ini pernah kejadian satu, Frankie, saya mau ngasih tahu bahwa namanya di dalam hukum second opinion tuh boleh. Jadi sekali waktu tuh ada satu pembantu rumah tangga dari Filipina, dia kerja di Singapura, dia meninggal, terus dikubur. Habis dikubur terus kemudian dibawa ke Filipina dikubur. Tapi kemudian keluarga bilang dia dianiaya tuh, dilakukan otopsi di Filipina. Hasilnya, menurut orang Filipina, dia itu dianiaya, dipukulin sampai mati. Kan mau digugat ke sana. Orang Singapura nggak percaya. Singapura tuh udah bilang, dia udah otopsi pada waktu itu. Udah diotopsi atau pokoknya atau diotopsinya belakang saya tidak tahu. Tapi profesor di Singapura yang forensik bilang itu matinya karena sakit, nggak ada penganiayaan. Padahal ada patah tulang. Akhirnya karena ini bilang ada kekerasan, keluarganya kan lebih setuju dengan yang kekerasan kan? Iya, karena bisa nuntut. Si yang Singapura bilang saya dokter forensik, saya tidak membela siapapun, menurut saya tidak ada kekerasan. Nah loh, gimana tuh dok jadinya cerita akhirnya? Kan boleh. Akhirnya panggil profesor dari Amerika, profesor forensik, periksa ulang lagi ketiga kali. Dia bilang kali nih. 3 kali Singapura yang benar. Karena patah tulang yang ada di tulang itu terjadi setelah kematian. Bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan setelah kematian. Ternyata waktu penggalian di sini kepacul atau kena trauma. Dan kemudian diketahui bahwa yang diperiksa di Singapura di Filipina dilakukan oleh seorang profesor forensik yang ahli patologi anatomi, bukan ahli forensik. Yang tidak biasa untuk melakukan pemeriksaan begitu. Keahliannya beda. Kalau ini spesialis forensik, ini spesialis forensik. Bukan soal beneran-beneran, tapi setiap hal dalam hal itu kalau diragukan, itu boleh minta banding. Boleh minta second opinion. Jadi dalam kasus-kasus orang yang minta tes DNA nih dok, jikalau rasanya saya nggak yakin nih terhadap hasilnya, karena dia punya keyakinan begini, keluarnya berbeda dengan harapannya. Dan kesalahannya kan mungkin dari pengambilan sampel salah. Terus kemudian di perjalanan ditukar sampelnya, di labnya pemeriksaannya tidak benar, artinya, atau terus ada segala macam whatever lah. Tapi bisa juga kesimpulannya salah nih oleh dokternya karena dokternya tidak kompeten barangkali kesimpulannya. Ya tetap bisa. Kalau ini udah masuk ke kepolisian kan dok, kan yang merintensi polisi nih dok. Ya kalau yang berkeberatan minta ke polisi. Minta ke polisi lagi. Polisi harus nggak ngabulin? Harus dong. Harus mengabulkan. Itu adalah hak. Oke, jadi artinya polisi harus mengabulkan seseorang yang keberatan. Iya. Testing ulang. Iya. Dari nol lagi. That's why misalnya pada kasus Marsina sudah diotopsi sama dokter umum di rumah sakit Nganjuk. Tidak percaya diotopsi ulang di Surabaya, otopsi ulang kedua. Dia kan di Porong dok, Marsina. Di otopsi pertama Nganjuk oleh dokter umum. Nganjuk, ya?
Akhirnya dibawa ke Surabaya. Surabaya diperiksa oleh profesor di Surabaya. Habis begitu hasilnya tuh ditafsirkan lagi oleh Dokter Munim di Jakarta. Pemeriksaan otopsi 2 kali. Boleh. Kalau nggak puas. Jadi artinya polisi juga dalam hal ini meminta kepada kedua orang yang bersengketa ini, Dok, ya? Ya. Harus tes ulang. Iya. Termasuk apapun ya hasil soal pemeriksaan, termasuk otopsi pun bisa ada otopsi kedua. Tapi kan kalau yang pertama aja udah nggak percaya di tes pertama, masa dites ulang situ lagi? Ya enggak, makanya pemeriksaan ulang diperiksa ulang di tempat lain. Dengan ahli lain. Minta seperti itu. Iya, yang dipercaya oleh dua belah pihak. Kan nggak mungkin itu sebabnya pada kasus for contemplation itu. Kalau yang ini profesor lawan profesor, ya mesti ada orang ketiga kan. Orang ketiga yang dianggap lebih tinggi ke otoritasnya orang Amerika. Bapaknya profesor, Dok. Ya enggak, tapi itu dianggap, disetujui oleh itu. Jadi pokoknya itu keputusan terakhir gitu loh. Oke, jadi artinya apapun termasuk otopsi ya, Frankie ya. Udah diotopsi, bisa aja diotopsi kedua. Bisa juga diotopsi ketiga. Sama ini juga DNA, harus testing DNA lagi kedua atau ketiganya. Tapi di tempat institusi lain yang disetujui oleh dua pihak, nanti dipercaya. Di tempat lain, dengan catatan kedua belah pihak ACC setuju. Iya, bahwa itu lebih baik, pasti tempatnya lebih baik, lebih netral. Jadi kalau saya sendiri pribadi, kalau kasusnya cukup besar, seperti itu diperiksakan di lab A. Kalau dia kayak gitu, kalau dia mau yang itu referensi lebih tinggi, periksa di luar negeri yang nggak mungkin dipengaruhi oleh apapun. Kan kadang-kadang kan itu bisa juga pengaruhnya bukan cuman teknis, itu tadi kan teknis pengambilan sampel, ini kan ditukar sampelnya. Ya, itu artinya cheating. Teknis. Tapi kalau misalnya kayak diperiksa di lab di luar negeri, itu kan kemungkinan itu kan nggak ada. Mereka tuh nggak ada kepentingan, pokoknya gue periksa gitu loh. Dan tidak dipengaruhi oleh politis apa dan segala macam dan begitu. Pada waktu pertama dia yang keberatan karena yang ini dia berasa diuntungkan. Yang ini keberatan nih, Dok. Dia minta tes. Yang kedua ternyata menguntungkan ini. Yang ini keberatan lagi. Minta lagi. Enggak, terserah yang di atas memutuskan, kan mereka minta ke polisi. Kalau polisi ngizinin ya boleh dia periksa. Jadi 3 kali pun juga testing nggak apa-apa. Nggak ada masalah, nggak ada patokan kok begituan, nggak ada patokannya. Jadi nggak ngaruh ya. Tapi kalau misalnya udah periksa 2 kali terus udah gitu udah diputuskan oleh hakim, oke saya percaya yang sebelah sini, terserah hakim. Di sini kan begitu keputusan terserah hakim. Kalau belum sampai ke hakiman, tergantung polisinya berarti, Dok ya. Iya. Polisinya udahlah ini cukup gitu kan, karena institusi yang periksanya cukup kompeten gitu ya. Ya terserah aja. Tapi maksudnya ya itu yang mesti diperhatikan. Jadi kadang-kadang kalau orang nanya, pemeriksaan DNA bisa dipercaya nggak? Pemeriksaan DNA sejauh namanya pemeriksaan DNA yang mesti dipercaya. Sejauh pengambilan sampelnya benar, orang yang diambil tuh orang yang benar, prosedur chain of custody-nya benar, pemeriksaan dengan teknik yang benar, dan yang narik kesimpulannya benar-benar orang yang ahli DNA forensik. Itu loh. DNA forensik bukan ahli DNA kuman atau apapun. Ya itu bisa dipercaya sejauh itu. Dan tidak terlepas dari pengaruh apapun di luar itu. Ya, artinya ada tekanan lah, Dok ya. Ya misalnya kalau itu semuanya oke, sekali pemeriksaan pun itu oke kalau menurut saya. Jadi artinya Dokter Jaya menganjurkan kalau kesepakatan terhadap hasil pertama dan masih dimungkinkan untuk testing kedua, langsung aja luar negeri lah ya gitu ya, Dok ya. Iya, kalau menurut saya sih begitu. Itu lebih fair. Kalau dibilang, wah itu dipengaruhi gini karena dipengaruhi lagi, nggak ada pengaruh kalau di luar negeri mah. Karena saya pernah dapetin satu kasus yang cukup berat seperti itu. Saya sengaja, saya split kasusnya, itu sampelnya. Saya ambil sampel lebih banyak. Sebagian saya periksa sendiri, sebagiannya saya kirim ke luar negeri untuk kontrol buat saya. Begini, jadi kalau di dalam negeri mungkin saya bisa dipengaruhi, ditekan dan segala macam. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa. Jadi udah di-spare dari sejak awal. Karena itu kasusnya, kalau menurut saya kemungkinan bisa ada dispute kayak gitu, ada kemungkinan bisa ada pengaruh gitu loh. Tapi kalau si misalnya lelaki yang dituntut nih, Dok, saya nggak mau kasih tes DNA saya. Oh enggak, itu namanya
Dalam hukum ada namanya daya paksa, Frankie. Ada daya paksa. Daya paksa, misalnya rumah orang nggak boleh dimasukin, tapi kalau polisi bisa, karena polisi punya daya paksa. Penyidik ya. Jadi kalau dalam kasus ini, kalau mau ada daya paksa, laporlah ke kepolisian dulu. Polisi punya daya paksa, hakim punya daya paksa. Kalau dipanggil ke pengadilan, kamu nggak bisa nggak datang, harus datang. Gitu. Nah, jadi kalau mau begitu, tapi kalau perdata gini ya, sekarang gini ceritanya perdata nih, laki-laki datang, dia bawa anak, dia bilang saya mau tahu ini anak saya apa enggak, terus ibunya mana? Enggak, saya nggak kasih tahu, mau diem aja, boleh nggak? Dia kelewatan amat, Dok. Loh, enggak, dia bilang soalnya saya takut, Dok. Tahu-tahu ternyata memang betul anaknya, kan saya dianggapnya sama istri saya kurang ajar. Itu kayak di film yang itu, Dok. Nggak, tapi itu kenyataan, Frankie. Kenyataan ada yang bawa begitu, anaknya. Film TV tuh sampai anaknya diambilin rambutnya lah. Enggak, saya pernah dapetin ada orang yang bawa ini rambut istri saya, ini anak saya gini. Periksa DNA. Ada yang bawa sampel darah, darahnya udah diambil, darah istri, anak sama darahnya dia. Ini, Dok, tolong diperiksain. Terima nggak? Ya nggak jelas, Dok. Ya asalnya nggak jelas. Kedua, kalau misalnya yang ini jelas nih, dia bawa anak sama dianya. Saya mau tahu ini anak saya apa enggak. Dia anaknya sama dia, anaknya laki, kan saya bisa periksa YSCR kan? Untuk mengatakan dia mana anaknya dia apa enggak. Saya terima nggak? Kalau kita nggak mempertimbangkan masalah nggak usah legalitas mah. Nggak ada urusan, Frankie. Sekarang saya mau nanya, anak ini anak si ibu apa anak si bapak? Kalau anak si bapak kan masih diragukan. Anak si ibu kan? Iya. Kan keluar dari rahim si ibu. Nah, sekarang boleh nggak kita ngambil anak orang, kita periksa DNA? Nggak boleh, Dok. Padahal hasilnya ini akan membuat dia bisa dicerai kan gara-gara itu. Betul nggak? Ya bisa dicerai atau bisa tambah sayang. Jadi boleh apa enggak? Itu namanya nyolong, Frankie. Saya bilang itu nyolong namanya. Anak itu adalah anak si ibu. Makanya kalau ada orang tidak kawin, ada ibu melahirkan anak, itu adalah anak si ibu. Itu yang nggak bisa dibantah. Anak ini anak si ibu. Bagaimana seorang yang nggak tahu ini bapaknya apa enggak bisa membawa anak orang dan suruh periksa? Berarti saya nyolong DNA-nya si anak, betul nggak? Iya. DNA si ibu. Jadi pemeriksaan anak harus dengan izin si ibu. Izin tertulis. Jadi pada kasus itu saya tolak, saya tidak mau. Enggak, Dok, gini saya nggak buat urusan hukum kok. Mana nggak ada urusan hukum, kalau bukan anaknya, bukannya dia jadi ribut sama istrinya, bukan dia minta cerai. Caranya gara-gara apa? Gara-gara periksa DNA. Periksa DNA masih sama Dokter Jaya atas dasar apa ngambil DNA anak saya? Kan saya nyolong. Yang nyolong suaminya, saya membantu nyolong. Suaminya kena nyolong, undang-undang pidana nyolong, saya membantu nyolong. Hukumannya sama dengan yang nyolong kayak gitu. Makanya saya tidak mau yang begituan, nggak bisa. Jadi mesti di bab maknya sekalian. Mau maknya dan tekan setuju diambil periksa DNA. Jadi bisa aja dia datang itu, dia bilang ke ibunya, Dok, nanti kalau datang ibunya bilang aja mau periksa hepatitis ya. Itu dia bohong, saya membantu bohong, dan saya juga nyolong juga kan. Iya. Itu nggak boleh. Nggak bisa. Makanya kalau saya sih, saya nggak tahu ya dokter-dokter lain ya yang melakukan pemeriksaan DNA bisa melakukan itu, kalau saya tidak, Frankie. Karena etiketnya adalah seperti itu, etisnya kayak begitu. Anak hanya bisa diambil kalau kecuali anaknya udah dewasa. Ada bapak-bapak nih datang, bapak sama anak itu, saya mau dong periksa DNA, ibunya masih hidup. Anaknya udah dewasa, saya ambil, nggak ada masalah. Dia mau anaknya tahu, setuju ya? Ya, dia mau periksa, mau tahu ini bapaknya apa, nggak boleh aja itu, Bang. Tapi kalau anak di bawah umur, nggak bisa tuh. Kan pernah ada kasus tuh, Dok ya? Yang orang anaknya udah dewasa, banyak nuntut orang tua si bapaknya tuh. Bukan nuntut, dia kadang-kadang dia bingung. Saya belum lama dapetin kasus ya, dia tuh ragu ini bapaknya apa enggak. Dia kawin, dia punya ibu, punya bapak, punya adik. Tapi dari golongan darahnya nggak cocok, kayaknya dia nggak cocok gitu loh. Anak yang kedua itu cocok sama golongan darah bapak dan ibu. Tapi golongan darahnya dia nggak cocok sama bapak ibu ini, kok kayaknya lain. Nah dia lacak, ternyata ada suami ibu yang sebelumnya yang udah tua. Jadi dia datang ke saya untuk mau tahu itu bapak itu ternyata bapak saya apa enggak. Kalau yang ini dia kamu ganggu-gugat yang sekarang ini. Tapi Dok, kebetulan ada masalah golongan darah nih. Kebetulan ada yang nanya,
golongan darah bisa berubah nggak sih? Bisa. Bisa. Makanya di golongan darah tidak pernah bisa dipakai untuk menentukan anak dan iya. Golongan darah bisa berubah karena penyakit, berubah sementara atau berubah. Jadi kalau saya golongan darahnya O, besok jadi B? Ada beberapa laporan tuh dia berubah, Franky, tapi berubahnya sementara. Oke, apalagi karena penyakit tertentu. Dok, ya? Tapi golongan darah jangan sangka cuma ABO, Franky. Golongan darah ada banyak. Saya dulu kalau periksa golongan darah tuh ada sekitar 7 golongan darah. ABO, Rhesus, Kel, Davi, wah ada banyak golongan darah. Lewis, golongan darah banyak, bukan cuma satu. Tapi golongan darah tuh diketahui pernah berubah, Franky. Jadi artinya itu tidak bisa dipakai sebagai. Makanya orang udah ada golongan darah pun kalau kamu mau transfusi darah, tetap sama dokter tuh di cross check. Tapi yang nggak berubah katanya golongan darah biru, Dok. Tetap melekat. Oke, Dok. Nah, ini tadi kita udah bahas yang perdatanya doang kan, Dok ya? Iya. Pidananya? Enggak, pidananya sama. Sama kan pidananya. Cuman yang ini kalau pidana nggak bisa ditolak, Franky. Tapi kalau perdata ya masih bisa nolak. Nolaknya dari mana? Yang punya beban pembuktian, Franky. Kalau satu pihak minta periksa DNA, yang satu nggak setuju, saya nggak bisa lakukan pemeriksaan. Misalnya seperti bapak ini mau periksa anak ini, tapi ibunya nggak setuju, saya nggak bisa melakukan pemeriksaan. Karena itu melanggar hak asasi, saya bisa dilaporin untuk memaksa orang. Tapi kalau polisi minta ya harus dikasih. Suka nggak suka. Jadi kalau dalam kasus orang-orang yang bermasalah nih, Dok ya. Kalau cuma sekedar perdata doang, itu boleh dibilang 50-50 ya. Tapi kalau dia ada pidananya itu mau nggak mau ya harus ya, Dok ya. Nah, cuma ada satu, kalau semua prosedur sudah dilakukan, tidak ada alasan tuh orang itu tidak bilang, oh saya nggak percaya hasil DNA, pasti hasil DNA begini. Itu bisa aja asumsi seperti itu, tapi asumsi seperti itu nggak bisa dituduhkan sembarangan. Arti kalau mau tahu benar apa enggak sih itu ada rekayasa di situ, ya satu, ambil kemungkinan untuk second opinion, pemeriksaan kedua. Iya dong, itu yang disetujui ada dua belah pihak. Ya artinya itu kita lebih meyakinkan diri kita kan, Dok. Dan Dokter Jaya selalu referensiin kalau lokal Indonesia kita khawatir ada satu masalah di luar daripada teknis ya, Dok ya. Mendingan bawa ke luar negeri gitu. Iya, ya seperti itu. Jadi ya nggak usah ribut-ribut lah yang begituan, karena kenapa DNA tuh ya sebenarnya kalau pemeriksaan DNA kalau pemeriksaannya sendiri sih tidak bisa bohong, tapi sampel bisa direkayasa. Ya kan itu katanya. Ya kan itu ada perjalanan, makanya chain of custody ini itu harus benar. Kan katanya itu tergantung the man behind the gun, Dok. Iya. Tapi kan itu bisa diminimalisir kalau itu semuanya tuh ada di satu tangan gitu. Kalau namanya seperti di Taiwan ya, di Taiwan saya sekolah 2 tahun di sana tuh untuk belajar untuk ngitung-ngitung DNA. Itu yang ngambil sampel cuma jarak itunya cuma ada dua tangan, ngambil sampel. Saat itu juga dikasih ke dokternya periksa sendiri. Dia ngambil kesimpulan. Jadi itu rantai buktinya pendek. Dan itu di dalam satu institusi, nggak lewat jalanan, nggak lewat apa gitu. Dan ya orang-orang itu sudah disumpah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur begitu. DNA bisa tercemar nggak sih, Dok? Bisa. Makanya kan dibilang teknik pemeriksaannya pertama. Sekarang gini, kalau dia pakai tabung, ada beberapa lab DNA itu yang pakai tabungnya di reuse. Habis dipakai buat itu, dicuci, dipakai lagi buat pemeriksaan lain. Kalau yang kayak begituan cuma satu. Itu adalah pelajaran pertama waktu saya belajar DNA di Jepang. Kita ambil sampel DNA tuh untuk dengan jaringan kan, jaringan jadi otot, hati apa sih namanya. Kan itu sampelnya gede gini, tabungnya gede. Itu tabungnya dipakai di reuse. Jadi tabung di reuse. Jadi setelah dipakai untuk satu sampel pertama, bersihin lagi. Dibersihinnya pun harus pakai sabun khusus, namanya DNA Wasen. DNA Wasen itu sabun khusus yang bisa membersihkan sama sekali DNA dari sebelumnya itu bersih. Pelajaran pertama saya di sana tuh nyuci tabung dengan metode itu. DNA pakai air panas hancur nggak? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Ya itu mesti ada cairan atau bahan khusus lah ya. Bahan khusus. Jadi
kalau di-reuse, sebisanya tidak di-reuse, Frankie. Tapi ada beberapa bahan yang memang betul-betul ini barangnya mahal. Itu di-reuse pakai boleh, tetapi tidak boleh crossover. Crossover namanya sampel dari yang ini DNA-nya tuh mencemari DNA yang lain, itu tidak bisa. Jadi itu harus ada metode khusus, itu belajar khusus untuk nyuci, Frankie. Nggak gampang. Maksudnya, nah itu teknis kan. Tapi ada yang non teknis itu dipengaruhi orang apa segala macam, itu bisa yang lain. Tapi kalau teknis itu bisa tercemarnya teknis maupun non teknis bisa. Ya. Oke, jadi ternyata ini artinya pembahasan DNA ini cukup lumayan bikin kita harus sekarang, ngerti ya dok ya. Sekarang iya mesti ngerti. Jadi kalau itunya semuanya udah iniin, ya jangan sampai kita istilahnya cuma tes DNA tapi kita nggak ngerti prosedurnya kayak gimana, hak kita apa, kewajiban kita apa gitu dok ya. Dan satu yang juga penting ada di bagian akhir, yang menganalisis ini siapa. So hasilnya udah benar, yang analisis jadi salah kan juga bisa salah. Iya dong. Nah misalnya contoh, kita periksa PCR nih DNA, COVID, kamu positif, masih positif loh kamu. Ya kamu, ya benar, PCR positif. Tapi kalau orang yang ngerti kan RT-nya berapa? RT-nya 40, berarti emang kamu COVID, tapi sekarang ini udah nggak nular. Kamu udah tenang-tenang aja, sebentar lagi udah baik. Kok ini RT-nya masih 16? Oh, berarti kamu masih banyak virusnya, kamu bisa nulari orang. Tetap isoman begitu loh, kayak gitu. Baru. Tapi itu hasil kan sama, tetap positif kan. Tapi yang satu ngerti, ngomongnya jadi beda kan sama yang ini. Jadi sama aja. Artinya baru diintip dikit aja udah kelihatan tuh, ada di dalam. Nah, ya itu juga DNA juga sama. Bisa aja pemirsa DNA ini bilang hasilnya ini adalah ini, yang di sini ngomongnya lain. Jadi pembacaannya juga bisa terpengaruh. Makanya yang baca itu harus orang yang ngerti. Yang ngerti dan bisa ngambil kesimpulan yang benar. Ya artinya jangan baru ngerti dikit dok ya, mesti ngerti banyak ya. Kalau ngerti dikit kayak tadi kan. Ya sama aja kayak misalnya orang periksa lab. Hasil lab kamu kasih ke dokter umum. Wah bapak sih sakitnya begini-begini. Dikasih ke dokter spesialis bisa aja kesimpulannya beda. Iya kan? Ya karena sekolahnya beda. Nah itu makanya harus, itu juga ya pengaruh. Makanya kadang-kadang ada pemeriksaan yang harus diulang. Ada juga pemeriksaan nggak diulang. Tetapi yang interpreternya orang lain. Jadi kita kalau mau ke Surabaya bisa lewat Pantura atau bisa lewat tol dok ya? Cepetan mana dok? Tergantung pakai mobil apa. Coba-coba nggak bisa, kalau mobilnya lain beda lah. Ke Surabaya 6,5 jam nyampe dok. Oke dok, ada yang lain dok untuk masalah DNA ini yang perlu ini, soalnya kalau nggak nih saya toto. Enggak, soalnya yang nanya saya banyak pergi. Yang nanya banyak itu prosedurnya gimana? Lo prosedurnya mah biasa-biasa aja. Kalau tinggal pendek nggak apa-apa dok, kita terusin. Kalau nggak saya mau ini udah hidung saya toto cium bau bakso dok. ada yang ketinggalan nggak dok? Yang dokter mau jelasin nih. Bakso hati-hati kesedak lagi. Bisa bikin kesedak. Makanya jangan ngomong, makan jangan ngomong. Ngomong bakso jangan itu makan kita lewat tenggorokan nih dok. Kerongkongan ya. Jangan itu aja udah salah. Jangan pakai hidung dok. Oke, nggak ada lain dok ya. Ya kita makan bakso dulu dok, kita cari bakso. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!